Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu teman-teman. Mungkin di tampilan perdana nih kita di konten. Oh ya, sebelum masuk ke narasi sebelumnya, mohon teman-teman ketahui, saya khususnya termasuk juga Arega di belakang, kita terpisah dari nama tepas untuk konten-konten di channel catatan kaki ini. Di sini kita khusus tentang sosial kemasyarakatan, termasuk juga di dalamnya ada edukasi juga. Jadi kenapa sampai dibuat channel baru ini dengan nama baru catatan kaki? Itu nanti di akhir ada uraiannya, biar teman-teman tahu dan paham. Nah, teman-teman, di sore udah mau malam nih. Hari ini saya ditemenin, kita semua di sini ada 4 orang. Ada saya, Yuda, ada juga Awili. Ini teman sahabat kuliah saya dulu, waktu dulu. Ada juga Awan sama. Ini kebetulan satu kelas. Rada ngeyel nih orangnya. Rada bukan ngeyel, rada nyeleneh nih yang di belakang Awan nih. Ada juga Arega yang udah nggak asing lagi buat teman-teman. Nantilah background kita di akhir itu mulai. Jadi untuk membersihkan waktu nih, kita langsung aja oh ya tuh, ini kalau udah tua tuh sering lupa. Selain itu, kita juga ditemenin sama ada Asep nih. Asep usia berapa tahun Asep? 13. Oh, sekolah tuh sempat sekolah nggak? Enggak, keluar. Udah keluar. Oh, Bap. jadi Asep sekarang usianya 13 tahun. Ujun lah. Ya Ujun lah, usia sama Ujun. Kebetulan udah putus sekolah ya, dari sejak kelas 3 SD. Nah, sekarang ada Abagas nih. Abagas, usia berapa Abagas? Kalau boleh tahu? 23, udah mulai dewasa Abagas. Ada juga Aci. Aci usia berapa Aci? 19. Lagi mujeh-mujeh nah kayaknya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mohon diketahui dulu nih, sebetulnya kita ngedadak habis dari temannya, dari teman, terus kita mau coba mulai kegiatan kita, cuman kebetulan pas lagi beli kopi dulu kan, ketemulah sama ini di bang jalanan. Tapi kita nggak bawa alat-alat gitu, cuman udah nggak apa-apa lah, kita coba dulu. Nah kita lanjut ya Asep, kalau boleh tahu nih ya, kenapa Asep sampai bisa putus sekolah, sementara Asep juga tahu sendiri sekolah itu tuh bisa kan ngobrol sama sama gimana? Oh pengen ngebantu mama gitu. Apa Asep masih punya ayah enggak? Atau udah? Oh punya. Ayah kerja enggak? Kerja tapi pulang Gimana? balik. Oh sama juga, di jalan juga gitu. Kalau Abagas nih, Abagas sudah nikah belum? Oh, Udah. Dia udah berkeluarga ya? Udah punya anak? Kalau boleh tahu berapa anaknya? Ada berapa? Anak kelima 3. Oh anak ketiga, anak Alsi 1. Anak gedenya udah pada gede belum? Belum, masih yang tadi paling ini. Oh yang tadi? Oh Paling yang gede itu 13 tahunan. sama sudah itu anak kiri. Kalau anak asli? 2 tahun. Oh masih kecil ya? Kalau Aci dulu nih, Aci udah nikah belum? Belum, masih nyari-nyari berarti. Oh. Kembali ke Asep nih, nanti kita pilih aja ya pertanyaannya. Asep pengen bantu orang tua, bantu ibu, maksud bantu ayah. Ini bukan apa-apa ya maksudnya. Memang Asep rasa pendapatan ayah sama ibu udah cukup gitu buat sehari-hari.
Mas? Sama aja. Kalau Asep sendiri udah lama nggak turun ke jalan jadi Belum. badut? Belum. Belum Sama baru. 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 Kalau boleh tahu udah berapa lama nih kira-kira turun ke jalan? Masih Oh, kelas. berarti udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun berarti? Lama lah 3 tahun saya. Kalau ayah udah lama jadi badut di jalan. Waktu ojek. Oh, ojek. Ojek baru baru nama barunya nggak perlu boncengan lagi. Oh, di lampu-lampu merah ya? Ya, Tapi ayah udah lama atau belum ada setahunan mah. jadi Asep dulu tuh? Hampir. Balik dulu. Kalau saya mah dari 2007. Dari 2007. Oh, udah lama ya? Berarti udah 13 tahun ya? Langsung profesinya badut atau misalkan yang lain dulu? Kita Oh, ngamen dulu. ngamen. Kalau jadi badut dari tahun berapa? Baru. Oh, baru. 2 bulan. Setelah ada COVID-19 ada corona. Pas corona datang ya. Kalau Aci udah lama jadi badutnya. Sama 2 bulan, tahun 2 bulanan. Oh, baru. Sebelum terjun ke jalan apa dulu Aci? Ngamen. Oh, ngamen sama. Kalau ngamen udah lama. Udah dari umur 3 tahun udah di jalan. 3 tahun udah jalan. Udah dari umur 3 tahun. Dari kecil berarti. Pertama lahir udah dibawa ke jalan sama orang tua. Oh, jadi orang tua juga udah terjun ke jalan. Nah, Kalau Aci nih itu rata-rata penghasilan ngebadut di jalan terus ngamen sehari itu sampai berapa Aci? buat makan Oh, itu rata-rata dapat berapa itu sehari? 50. Kalau 50 itu dari jam berapa sampai jam berapa gitu? dari jam 3 sore sampai jam 7 kadang-kadang jam 8. Oh, jadi dari mulai startnya dari sore ya sampai malam gitu. Kalau apakah sih pendapatan per hari rata-rata berapa tuh tadi? Saya mah kalau dapat biasanya saya jam 11 siang kita berangkat ke jalan sampai jam 10 pulang. Oh, Abagas mah dari siang sampai malam. Ya, Rata-rata pendapatnya berapa itu? Apa itu? kalau malam minggu malam Senin mah lumayan, kadang ada 13 kadang ada 15. Ya, Oh, lumayan juga ya. ya. Kalau udah baru libur Oh, iya. libur anak-anak. Tuh. Oke, apa berminat jadi badut? Udah ada bayar. Udah ada pertanyaan nih. Ya, ayo Kak. Itu badutnya punya sendiri atau kita sewa? Oh, sewa. Sehari berapa itu? Oh, sehari 50. Kalau panjang 5.000 satu jam ya 5.000. Oh, jadi bukan punya sendiri ya? Kalau Asep nih, Asep pendapatan per hari itu rata-rata berapa? Jam 1, jam 7, Ya, jam 10, jam 12 siang. ya. Kadang-kadang gocap, kadang-kadang kopi. Belum lagi buat sewa itunya ya. Catatan kaki. Jadi kenapa harus catatan kaki? Nah, itu ada pertanyaan ya, betul. Karena kita ingin mencatat semua problem yang ada di masyarakat. Akan jadi perhatian buat mereka para pemangku kebijakan nih, buat mereka para pemegang fatwa nih. Jadi jangan ucapan-ucapan kalian didustakan dengan tindakan-tindakan kalian. Kita catat problem sosial yang ada di itu tuh kawan. Betul. Betul. Jadi kita soalnya Bagas, Ci, Aneh, kita juga ngedadak.
gitu. Kesimpulan kecilnya nih dari semua yang Abagas, Asep, Aci ya Islami Gafir, kalau saya nih boleh simpulin itu berasal dari tanda petik tekanan hidup mungkin ya. Tekanan dia mau nggak mau harus Abagas jalani mungkin, harus Aci jalani mungkin, harus Asep. Yang notabene-nya ini Asep, apalagi Asep nih akhirnya yang seharusnya berada tuh di bangku sekolah bukan di jalanan nih, tapi mungkin Asep juga sama orang tuanya nggak mau kayak gini. Betul. Tapi karena Kondisi. Kondisi entah itu mungkin efek dari kebijakan yang non etis gitu, jadi akhirnya melahirkan problem-problem sosial yang baru atau menyambung problem-problem sosial yang lama gitu. Jadi intinya Abagas, Aci, Asep jangan patah semangat. Betul. Yang penting kita tidak melakukan tindakan kriminal. Yang penting kita jangan sampai meminta-minta. Selama kita sehat, selama kita bisa bergerak, lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk minimal membiayai hidup kita gitu ya. Nah, sekali lagi nih buat para pemegang kehormatan nih, mereka yang memangku jabatan nih, mereka yang meracik semua regulasi dan merubah jadi kebijakan, tolonglah jangan hanya pintar di sisi teknis dalam membuat kebijakan. Coba lebih suburkan sisi-sisi etis gitu. Ini sebetulnya lebih ke perkara etis nih. Kalian bisa tanpa membawa embel-embel birokrasi, tanpa membawa embel-embel regulasi, kalian bisa terjun ke tiap sisi-sisi jalan, sisi-sisi kota gitu. Melihat langsung, mungkin bisa langsung membantu mereka yang ada di jalanan, termasuk para pemegang fatwa nih. Jangan hanya pintar di atas mimbar nih. Di akhirnya terkesan mimbar itu lebih cenderung kesan itu lebih ke pasar gitu. Coba turun langsung ke lapangan. Kita suka sedih ya, Wan. Kalau kita lagi jalan nih, yang orang-orang yang usianya harusnya ada di sekolah, terus ada di jalan, orang-orang yang layak mendapat pekerjaan, akhirnya masih kesulitan untuk mendapat pekerjaannya. Tapi di satu sisi mereka pun harus menghidupi diri mereka sendiri gitu. Hari ini kita mulai bikin catatan kembali nih. Sebelumnya catatan kita terpotong bertahun-tahun. Itulah ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali begitu sahabat. Saat mereka menepuk nyamuk, tidur berselimut sarung compang-camping, dan sesak karena asap knalpot pengunjung malam. Sama-sama kita mengutuk negara yang mencekoki takdir. Walaupun kita tak beramah tamah dengan nyamuk dan bisa membeli kenyamanan dengan selimut hangat tanpa harus sesak dengan asap knalpot. Sebagian dari mereka pulang terhuyung atas gemerlap kota, muntah dekat orang-orang yang menyapu jalan di pagi buta. Selamat tidur sahabat. Mungkin esok kita berbagi caci di meja yang sama, masih tentang negara yang senang bercanda tentang darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali sama kita nih teman-teman. Sebelum masuk ke uraian selanjutnya, alangkah baiknya saya kenalin dulu nih teman-teman yang ada di sini. Ada Awan sebelah sana, ada Awili sebelah sini, ada saya juga ada Arega. Ya mungkin saya dan Arega udah nggak asing lagi buat teman-teman semua. Cuman buat Awan dan Awili, saya kasih tahu sedikit latar belakangnya. Awan sama Awili itu sahabat saya dulu waktu masih di kampus gitu.
Dan kita aktif di kegiatan-kegiatan sosial dan juga kita aktif turun ke jalan gitu maksudnya. Apa itu kegiatannya nggak usah terlalu dibahas lah, intinya kita aktif di gerakan yang sifatnya jalanan gitu, mengkoordinir semua catatan yang ada di jalanan gitu. Itu intinya. Termasuk Arega juga backgroundnya sama, ya akhirnya kita satu frekuensi, ingin menghidupkan ulang kembali kultur kita yang dulu sempat terhenti gitu. Kebetulan juga dengan tidak sengaja akhirnya saya menjadi salah satu pegiat media sosial yang mungkin teman-teman sendiri ketahui akhir-akhir ini gitu. Mungkin itu sedikit mukadimah dari uraian ini gitu. Nah, seperti yang teman-teman tadi tahu, sebetulnya konten yang barusan teman-teman lihat itu konten yang memang nggak direncanain sama sekali gitu. Cuman tadi kita ada satu kegiatan dulu, terus pas kita hendak mau pulang sambil ngopi, terus ketemu sama para penjual jalanan dan kita coba bikin konten perdana gitu, yang insya Allah berlanjut dengan konten-konten selanjutnya gitu, yang tentunya lekat dengan sosial kemanusiaan, sosial edukasi dan lain-lainnya gitu. Mudah-mudahan kegiatan kita kedepannya bisa memberi poin-poin yang bermanfaat untuk teman-teman ambil gitu maksudnya. Dan yang lebih utama kita mencoba melengkapi pilar-pilar dari kemanusiaan itu sendiri gitu. Dan kita mencoba mendokumentasikan semua catatan-catatan yang ada di jalanan gitu, yang mungkin bisa kita jadikan bahan perbaikan ke depannya, entah itu untuk diri kita sendiri, entah itu untuk lingkungan sekitar gitu. Jadi intinya kita ingin berusaha memberikan kontribusi walaupun hanya sedikit untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya gitu. Mungkin sekilas tentang kita itu. Dan ini betul-betul terpisah dari punten ya, kegiatan saya di Tepas, kegiatan Arega juga di Tepas. Ini betul-betul murni terpisah dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang teman-teman tahu saya dan Arega berada di situ gitu. Dan mudah-mudahan yang satu lagi yang enggak kalah utamanya, kegiatan kita ini mudah-mudahan bisa jadi kritisisme untuk semua kultur yang ada di sini, di sekitar kita, entah itu berupa kebijakan, entah itu berupa pasar-pasar mimbar, entah itu berupa ucapan-ucapan yang selama ini tanpa makna gitulah. Nah mungkin itu selintas tentang kita teman-teman. Insya Allah kita bertemu di kegiatan selanjutnya, bertemu di konten selanjutnya. Subscribe channel kita dan ambil apa yang sekiranya baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.